Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa ala rasulillah ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin as-siddiqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, Rasulullah menghadiahkan pada kita syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah zuhur Masjid Al-Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalanilah kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Sederhana adalah akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika Umar ibn Khattab berkunjung ke rumah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi Rasulullah pada saat itu sedang berbaring, berbaring di atas anyaman tikar yang terbuat dari pelepah korma yang kasar. Nah, ketika sampai Umar ibn Khattab, kemudian Rasulullah bangkit dari pembaringannya. Nampak oleh Umar ibn Khattab itu bekas guratan anyaman tikar di bahagian badan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat Umar ibn Khattab menahan sedih sehingga dia meneteskan air matanya. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau hidup dalam kondisi seperti ini? Engkau ini pemimpin, engkau ini Rasul utusan Allah. Kalau engkau mau hidup bahagia, mudah bagimu. Lihatlah pemimpin Romawi, pemimpin Persia. Hari ini dia hidup dalam kondisi bergelimang harta dan buah-buahan tanpa kurang sesuatu apapun." Lalu apa kata Rasulullah Muhammad SAW kepada Umar ibn Khattab? "Wahai Umar, tidakkah engkau ingin membiarkan dunia menjadi milik mereka dan akhirat menjadi milik kita?" Disinilah letak kesederhanaan Rasulullah Muhammad SAW. Apakah Rasulullah itu miskin? Demi Allah, Rasulullah bukanlah seorang yang miskin, Pak. Ketika Rasulullah meminang Khadijah, apa mas kawin Rasulullah? 20 ekor bakrah unta muda betina yang kalau hari ini dirupiahkan Bapak Ibu jemaah itu sebesar 600 juta rupiah. Ketika Rasulullah meminang Aisyah, apa mas kawin Rasulullah? 500 dirham yang kalau dirupiahkan hari ini 1,3 miliar rupiah. Banyak, Pak. Awak hari ini ada orang yang meminang anak gadis 100 juta, 150 juta aja. Udah bingung kita, Pak. Mak mantap kali ini kata kita. Tinggi maharnya. Tetapi Rasulullah jauh di atas itu lagi ketika ia meminang istrinya. Maka Rasulullah bukanlah seorang yang miskin. Rasulullah seorang yang kaya raya, tetapi dia hidup dengan kesederhanaan. Inilah contoh Rasulullah sederhana, dan ini mesti harus kita contoh di dalam kehidupan kita. Apa itu sederhana? Sederhana itu lam yusrifu, tak berlebih-lebihan. Walam yaqturu, tak
tak pula kikir. Wa kana baina dzalika qawama. Yang sederhana itu berada di antara yang tengah-tengah itu. Tak berlebih-lebihan dia, tak pula terlalu kikir dia, dan dia berada di tengah-tengah itu. Menetapkan sesuatu pada tempatnya, membelanjakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Inilah hidup dengan cara sederhana. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala amat sangat mencintai sederhana dan Rasulullah hidup dengan sederhana, dan kita pun mesti mencontoh kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sederhana itu mampu melepaskan sifat sombong dari dalam hati kita, Pak. Sifat sombong ini bahaya, Pak. Kalau ada sifat sombong di dalam hati, walaupun sebesar biji zarrah sekalipun, tidak akan bisa kita masuk surga, Pak. Iblis itu diusir dari dalam surga, Pak, karena kesombongannya. Dulu iblis penduduk surga, karena dia sombong, tak mau menyembah Nabi Adam dengan sujud penghormatan, lalu dia dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga. Maka tak ada boleh sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Salah satu menghilangkan sifat sombong ini adalah dengan cara hidup dengan sederhana. Hidup dengan sederhana menghilangkan kesombongan di dalam diri kita. Orang sombong adalah orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong adalah orang yang jauh dari tuntunan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita, jangan sampai ada sifat sombong di dalam diri kita. Iblis yang penduduk surga saja dicampakkan oleh Allah dari dalam surga, Pak. Kita belum lagi menjadi penduduk surga, belum tahu kita lagi akan mendapatkan surga itu, ada pula sifat sombong di dalam diri kita. Apa namanya tuh, Pak? Iblis saja, Pak, udah penduduk surga, dia dicampakkan sama Allah dari dalam surga. Awak belum kan pasti dapat surga, sudah ada sifat sombong di dalam diri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Maka salah satu cara menghilangkan sifat sombong adalah sederhana di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenapa Rasulullah sifat sederhana? Yang kedua, karena sederhana ini adalah tanda kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi nikmat yang Allah itu banyak, Pak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kita menghitung-hitung nikmat Allah itu, la tuhsuha, takkan mampu kita untuk menghitung-hitungnya. Kenapa? Karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah memberikan nikmat, apa yang Allah minta untuk kita? Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kan ku tambah nikmatku itu. Tetapi yang kufur atas nikmatku, inna adzabi lasyadid, azabku amat sangat pedih. Tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang Allah titipkan kepada kita, Pak. Nikmat yang membuat kita lalai banyak. Allah berikan kita jabatan, pangkat dan jabatan. Maka jadikan pangkat dan jabatan itu sebagai nikmat dalam rangka mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan pangkat dan jabatan, jaga amanahnya, bantu orang lain. Itu bersyukur namanya, Pak. Allah berikan harta dan kekayaan, maka mesti kita syukuri. Bagaimana caranya? Kita infakkan harta kita itu sebagian, kita sedekahkan harta kita itu, kita wakafkan harta kita itu. Begitu cara kita membuktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang yang sederhana adalah orang yang menerima segala nikmat itu dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada dasarnya anak Adam ini tamak, Pak. Jika diberikan satu gunung emas, kata Rasul, dia minta gunung emas yang lain. Dapat dua sama dia, dicarinya yang ketiga. Ini orang yang tak bersyukur dan orang yang berlebih-lebihan di dalam menginginkan segala sesuatunya. Orang yang sederhana, apa yang Allah berikan kepadanya, alhamdulillah.
Ini yang Allah berikan, maka inilah yang pantas untuk aku dapatkan. Ya senantiasa bersyukur kepada Allah, tawadhu, rendah diri, menganggap ini adalah yang terbaik yang Allah berikan kepadanya. Maka orang yang sederhana adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah karena menganggap nikmat yang Allah berikan kepadanya inilah yang terbaik yang Allah titipkan untuknya. Yang ketiga, kenapa kita mesti hidup sederhana? Karena kita menginginkan masuk surga. Tak ada di antara kita nih Pak yang ingin masuk neraka, pasti tidak ada. Makanya kita beribadah Pak. Tidak ada kita ini yang mau masuk neraka. Jangankan kita hari ini yang beribadah Pak. Ada orang yang dia tidak pernah ibadah, maksiat kerjanya Pak, minum minuman keras kerjanya, asik judi aja kerjanya, main domino kerjanya, duduk kedai kopi, main batu domino dong. Ditanya sama dia Pak yang tak tahu ibadah nih Pak, kalau mati Bapak mau masuk surga apa masuk neraka? Tak akan ada jawabannya mau masuk neraka dong Pak. Pasti mau masuk surga walaupun dia tak beribadah kepada Allah. Apalagi kita. Nah salah satu cara untuk masuk ke dalam surga adalah dengan cara hidup dalam kesederhanaan. Kenapa? Ketika hidup tak sederhana, maka bisa jadi dah yusrifu, dia berlebih-lebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang berlebih-lebihan itu kawannya setan. Nah jika dia tidak berlebih-lebihan, maka dia ya keturu, maka dia kikir. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa dia? Orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang pelit, tidak mau mengeluarkan amanah titipan yang Allah berikan kepadanya. Maka ketika kita hidup sederhana, kita berada dalam kondisi yang tengah, tak pula kita berlebih-lebihan dan tak pula kita kikir. Ketika kita berlebih-lebihan, kita kawannya setan. Ketika kita kikir, tak masuk surga kita. Karena Rasulullah mengatakan, tak masuk surga orang bakhilun, yang dia bakhil, kikir terhadap nikmat yang Allah titipkan kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah zuhur rahimakumullah, maka hiduplah dengan sederhana. Kehidupan adalah sementara. Jangan kita fikir kehidupan di atas dunia ini selama-lamanya Pak. Dunia ini singkat, dunia ini pendek. Manfaatkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Hidup dengan sederhana, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula berkekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kehidupan kita, mempermudah jalan hidup kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian ilal liqa ma'as salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.